Ini adalah part ke-51. Kita membaca buku Unlimited Power, Kuasa Tak Terbatas, halaman 346. Penting Anda ketahui bahwa sauh bisa dijadikan sangat besar kuasanya dengan ditumpuk satu di atas yang lain, menambahkan banyak pengalaman berakal budi yang sama atau sangat serupa bersama-sama secara kumulatif. Umpamanya, saya masuki salah satu kondisi saya yang paling berkuasa dan terpusat dengan memasuki fisiologi dan postur seperti ahli karate. Dalam kondisi tersebut, saya telah ratusan kali berjalan di atas api, terjun payung, dan mengatasi berbagai jenis tantangan berat. Di sampai-sampai situasi tersebut ketika saya paling berakal budi, pada puncak pengalamannya, saya kepalkan tinju saya secara unik. Jadi sekarang, ketika saya kapalkan tinju saya seperti itu, semua perasaan dan fisiologi yang berkuasa itu sekaligus terpicu di dalam sistem syaraf saya, rasanya lebih hebat daripada yang mungkin diciptakan oleh obat apapun. Saya dapatkan pengalaman terjun payung, menyelam malam-malam di Hawaii, tidur di piramida besar, berenang bersama lumba-lumba, berjalan di atas api, menerobos keterbatasan-keterbatasan, dan memenangkan kompetisi sport sekaligus. Jadi semakin sering saya masuki kondisi itu dan melekatkan pengalaman baru yang berkuasa, yang positif, semakin besarlah kuasa dan sukses yang tertanam ke dalamnya. Inilah contoh lain dari siklus sukses. Sukses melahirkan sukses, kuasa dan berakal budian melahirkan kuasa dan berakal budian yang lebih hebat lagi. Saya ingin menantang Anda, mantapkanlah seperti dengan Saul, tiga orang yang berbeda-beda dalam kondisi yang positif. Suruhlah mereka mengingat saat ketika mereka merasa luar biasa. Perhatikanlah mereka mengalaminya kembali sepenuhnya dan mantapkanlah mereka seperti dengan Saul itu beberapa kali dalam kondisi yang sama. Lalu ajaklah mereka bercakap-cakap dan ujilah Saul itu sementara mereka tidak berkonsentrasi. Apakah mereka kembali ke kondisi yang sama? Kalau tidak, periksalah keempat aturan tadi dan mantapkanlah lagi. Kalau Saul Anda tidak berhasil memicu kondisi yang Anda inginkan, Anda pasti telah melewatkan salah satu dari keempat aturan tersebut. Mungkin Anda atau orang yang bersangkutan tidak berada dalam kondisi yang spesifik dan tidak sepenuhnya mengasosiasikan diri. Mungkin Anda tetapkan sauhnya pada saat yang keliru. Setelah puncak kondisinya lewat, mungkin stimulinya kurang khas atau Anda tidak mereplikasikannya dengan sempurna ketika berusaha membangkitkan kembali pengalaman yang telah dimantapkan tersebut. Dalam kesemua kasus ini, Anda hanya membutuhkan kepekaan sensorik untuk memastikan prosesnya dilakukan secara benar dan ketika kembali memantapkan seperti dengan Saul, memastikan untuk mengadakan perubahan-perubahan seperlunya dalam pendekatan Anda sehingga Anda hasilkan Saul yang efektif. Berikut tugas lainnya, pilihlah 3 hingga 5 kondisi atau perasaan yang ingin Anda bangkitkan kapanpun sesuka Anda. Lalu mantapkanlah kebagian spesifik diri Anda sehingga Anda mudah mengaksesnya kembali. Katakanlah Anda tipe orang yang kesulitan mengambil keputusan, tetapi Anda ingin berubah. Anda ingin lebih tidak ragu mengambil keputusan. Untuk memantapkan seperti dengan Saul, perasaan mampu mengambil keputusan dengan cepat, dengan efektif, dan dengan mudah. Anda bisa memilih tulang tinju Anda. Ingatlah saat ketika Anda merasa betul-betul tidak ragu mengambil keputusan. Masukilah situasi itu kembali ke dalam benak Anda dan asosiasikanlah diri sepenuhnya sehingga Anda merasa persis seperti saat itu. Mulailah mengalami kembali diri Anda mengambil keputusan hebat itu. Pada puncak pengalaman tersebut, sementara Anda merasa paling tidak ragu mengambil keputusan, tekanlah tulang tinju Anda tersebut dan buatlah suara dalam benak Anda seperti kata "ya". Sekarang ingatlah pengalaman lain yang serupa dan pada puncak proses pengambilan keputusan tersebut, ciptakanlah tekanan dan suara yang sama. Lakukanlah ini 5-6 kali untuk menumpuk serangkaian sauh yang berkuasa. Sekarang renungkanlah keputusan yang perlu Anda ambil, renungkanlah semua fakta yang perlu Anda ketahui, lalu jangkaulah ke dalam diri Anda dan tembakkanlah sauh tersebut. Maka seharusnya Anda bisa mengambil keputusan dengan cepat dan mudah sekarang. Anda bisa menggunakan tulang tinju yang lain untuk
memantapkan perasaan rileks kalau perlu. Saya memantapkan seperti dengan sauh perasaan kreatif saya kepada salah satu tulang tinju saya. Saya bisa mengubah perasaan mandek menjadi kreatif dalam hitungan menit. Luangkanlah waktu untuk memilih 5 kondisi dan tanamkanlah itu. Lalu gunakanlah untuk mengarahkan sistem syaraf Anda dengan akurasi dan kecepatan yang luar biasa. Silakan lakukan sekarang. Mantapkan seperti dengan sauh seringkali paling efektif ketika orang yang bersangkutan tidak sadar apa yang terjadi. Dalam bukunya Keeping Fight, Jimmy Carter memberikan contoh yang luar biasa tentang suatu proses pemantapan seperti dengan sauh. Selama pembicaraan soal pengendalian senjata, Leonid Brezhnev mengejutkan Carter dengan meletakkan tangannya di pundak Carter dan mengatakan dalam bahasa Inggris yang sempurna, "Jimmy, kalau kita tidak sukses, Allah takkan mengampuni kita." Bertahun-tahun kemudian, ketika diwawancari di TV, Carter menggambarkan Brezhnev sebagai pencipta damai dan menceritakan pengalaman tersebut. Sementara ia berbicara, Carter betul-betul menyentuh pundaknya sendiri dan mengatakan, "Saya masih bisa merasakan tangannya di pundak saya sekarang." Carter demikian jelas mengingat pengalaman tersebut karena Brezhnev mengejutkannya dengan menggunakan bahasa Inggris yang sempurna dan berbicara tentang Allah. Sebagai orang yang sangat religius, Carter jelas mempunyai perasaan yang sangat kuat tentang apa yang dikatakan Brezhnev tersebut dan saat kuncinya adalah ketika Brezhnev menyentuhnya. Intensitas emosi Carter dan pentingnya persoalan tersebut boleh dikata menjamin bahwa Carter akan mengingat pengalaman tersebut seumur hidupnya. Memantapkan seperti dengan sauh bisa sangat sukses dalam mengatasi ketakutan dan mengubah perilaku. Izinkan saya memberikan contoh memantapkan seperti dengan sauh yang saya gunakan di seminar-seminar saya. Saya minta seseorang, pria atau wanita, yang kesulitan berurusan dengan lawan jenisnya untuk tampil ke depan. Baru-baru ini yang tampil adalah seorang pemuda yang tampil takut-takut. Ketika saya tanyakan bagaimana perasaannya soal berbicara dengan wanita tak dikenalnya atau mengajak kencan wanita yang tak dikenalnya, saya bisa melihat reaksi fisik yang seketika. Posturnya menjadi loyo, matanya terarah ke bawah, suaranya gemetaran. "Saya tidak betul-betul leluasa melakukan itu," katanya. Padahal ia tidak perlu mengatakan apapun. Fisiologinya telah memberitahu saya apa yang perlu saya ketahui. Saya patahkan kondisinya itu dengan menanyakan apakah ia ingat saat ketika ia merasa sangat yakin dan bangga dan tentram. Ketika saat ia tahu ia pasti sukses, ia mengangguk dan saya pandu dia memasuki kondisi tersebut. Saya suruh dia berdiri seperti itu, bernafas seperti itu, merasa yakin ketika itu. Saya suruh dia mengingat-ingat apa yang dikatakan kepada seseorang saat itu ketika ia merasa yakin dan bangga, dan mengingat hal-hal yang ia katakan kepada dirinya sendiri sementara ia berada dalam kondisi tersebut. Pada puncak pengalamannya itu, saya sentuh pundaknya. Lalu saya bawa dia melalui pengalaman yang persis sama beberapa kali. Setiap kalinya saya pastikan dia merasakan dan mendengar hal-hal yang persis sama. Pada puncak masing-masing pengalaman, saya sentuh dia. Ingatlah, sukses memantapkan seperti dengan sauh itu tergantung kepada pengulangan. Cara-cara mengkalibrasi, mengidentifikasikan perubahan kondisi. Perhatikan perubahan-perubahan dalam pernafasan, lokasinya, jeda-jedanya, kecepatannya, volumenya, gerakan matanya, ukuran bibir bawah, postur, ketegangan otot, besar atau kecilnya pupil mata, warna atau pantulan kulit, suara, predikat-predikat yang digunakan, temponya, tibre atau warna suaranya, nadanya, volumenya. Yang presisi, maka saya pastikan saya sentuh dia dengan cara yang sama. Dan saya tempelkan dia dalam kondisi yang persis sama setiap kalinya. Pada titik itu reaksinya sudah lumayan mantap, maka saya perlu mengujinya. Saya patahkan kondisinya dan saya tanyakan lagi kepadanya, "Bagaimana perasaan Anda tentang wanita?" Ia langsung kembali ke fisiologi depresi itu. Pundaknya turun, pernapasannya terhenti. Ketika saya sentuh pundaknya pada tempat yang telah saya tetapkan sebagai sauh, tubuhnya otomatis mulai kembali ke fisiologi yang berakal budi. Lewat proses pemantapan seperti dengan sauh itu, sungguh menakjubkan betapa cepat kondisi seseorang bisa berubah dari keputusasaan atau takut menjadi penuh keyakinan.
Pada titik tersebut, seseorang bisa menyentuh pundaknya atau tempat manapun yang telah ditetapkan sebagai sauhnya dan memicu kondisi yang diinginkan kapanpun ia mau. Tetapi kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Kita bisa mengalihkan kondisi positif tersebut ke stimuli yang dulunya justru menciptakan perasaan tidak berakal budi, sehingga stimuli yang sama sekarang akan menciptakan perasaan berakal budi. Caranya begini, saya minta pemuda ini memilih seorang wanita menarik dari hadirin. Seseorang yang biasanya tak akan pernah berani didekatinya, ia ragu sejenak hingga saya sentuh pundaknya. Begitu saya menyentuh pundaknya, postur tubuhnya berubah dan ia pilih seorang wanita yang menarik. Saya minta wanita ini tampil ke depan. Lalu saya beritahu dia bahwa pemuda ini akan mencoba mengajaknya berkencan dan bahwa ia harus betul-betul menolak ajakan tersebut. Saat sentuh pundak pemuda ini, ia pun memasuki fisiologi yang berakal budi. Matanya naik, nafasnya dalam, pundaknya naik. Ia berjalan menuju wanita ini dengan menyapa, "Hai, apa kabar?" Wanita ini menukas, "Jangan ganggu saya." Pemuda ini tidak bergeming. Sebelumnya, bahkan memandang wanita ini saja sudah akan membuat keseluruhan fisiologinya kacau. Sekarang ia hanya tersenyum. Saya terus menyentuh pundaknya dan ia terus mengejar wanita ini. Semakin banyak pelecehan lisan yang dilontarkan wanita ini, semakin pemuda ini tetap tinggal dalam kondisi yang berkuasa. Ia terus merasa betul berakal budi dan yakin bahkan setelah saya tidak lagi menyentuh pundaknya, saya telah menciptakan kaitan neurologis baru yang sekarang membuatnya menjadi lebih berakal budi ketika melihat seorang wanita cantik atau ketika ditolak. Dalam hal ini, akhirnya wanita itu berkata, "Tidak bisakah Anda tidak mengganggu saya?" Dan pemuda ini menjawab dengan suara mendalam, "Tidakkah Anda mengenali kuasa ketika melihatnya?" Seluruh hadirin pun tertawa terbahak-bahak. Sekarang pemuda ini sudah berada dalam kondisi berkuasa sendiri, dan stimuli yang membuatnya tetap di sana adalah wanita cantik dan atau penolakannya. Stimuli yang dulunya membuat pemuda ini sangat ciut, singkatnya saya berhasil mengalihkan sauhnya dengan mempertahankannya dalam kondisi yang berkuasa sementara wanita itu menolaknya. Otaknya mulai mengasosiasikan penolakan wanita tersebut dengan kondisinya yang tenang, yang yakin. Semakin wanita itu menolak, semakin rileks, semakin yakin dan tenanglah pemuda ini jadinya. Sungguh luar biasa melihat perubahan yang terjadi dalam hitungan menit itu. Pertanyaannya logisnya adalah, ya bagus sih dalam seminar, bagaimana dengan di dunia nyata? Kaitan stimuli atau respon yang sama tetap berlaku. Malah kami minta orang-orang dengan siapa kami bekerja untuk keluar malam itu dan menjumpai orang-orang baru, dan hasilnya sungguh menakjubkan. Karena ketakutannya sudah hilang, mereka mulai mengembangkan hubungan-hubungan dengan orang-orang yang takkan pernah mereka berani dekati sebelumnya. Padahal tidak terlalu mengherankan kalau Anda merenungkannya. Toh Anda sudah belajar menanggapi penolakan sedari kecil. Banyak sekali modelnya. Sekarang Anda sudah mempunyai serangkaian proses neurologis baru yang bisa Anda pilih. Seseorang pria yang mengikuti seminar kami lebih dari 2 tahun sebelumnya yang betul-betul takut kepada wanita, sekarang menjadi penyanyi dengan rombongannya seluruhnya wanita dan menikmatinya. Saya gunakan beberapa variasi dari situasi ini dalam setiap seminar revolusi pikiran yang saya adakan. Dan dalam setiap kasusnya, perubahan pada orang yang bersangkutan sungguh luar biasa. Saya gunakan variasi-variasi dari teknik memantapkan seperti dengan sahu ini untuk mengubah respon-respon fobia. Kalau Anda lakukan apa yang selalu Anda lakukan, akan Anda dapatkan apa yang selalu Anda dapatkan tanpa nama. Penting Anda sadari proses memantapkan seperti dengan sahu ini, sebab ini akan selalu terjadi di sekeliling kita. Kalau Anda sadar ketika itu terjadi, Anda bisa menanganinya dan mengubahnya. Kalau Anda tidak menyadarinya, Anda akan heran dengan kondisi-kondisi yang datang pergi tanpa alasan tampaknya. Akan saya berikan contoh umum. Katakanlah ada anggota keluarga yang meninggal dan ia berada dalam kondisi yang sangat berkabung. Di pemakaman, sejumlah orang datang menyentuhnya dengan simpatik pada lengan atasnya, memberikan penghiburan.
Kalau cukup banyak orang yang menyentuhnya dengan cara yang sama, ia tetap berada dalam kondisi depresi sementara mereka menyentuhnya itu. Sentuhan pada lokasi itu bisa dan seringkali akan termantapkan dalam kondisi depresinya. Lalu, beberapa bulan kemudian ketika seseorang menyentuhnya di sana dengan tekanan yang sama dalam konteks yang sama sekali lain, itu bisa menimbulkan perasaan berkabung yang sama dan ia bahkan tak akan mengerti mengapa demikian. Itu dulu guys. Besok kita akan sambung ke halaman 352. Sekian, bye bye.